Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemolan yang sudah ditujukan, para dinamika anak istri yang sudah ditujukan, anggota DPR yang hadir pada hari ini, penyelenggara Dinas Hindu Kabupaten Banyuwangi, Ketua PHBI Kecamatan, Ketua PHBI Desa, Ketua PHBI, Ketua Panitia, dan juga Kepala Desa yang hadir yang sangat mulia-muliakan, serta umat sedharma, putra-putri yang sangat bercintai, kasih dan banggakan. Sebelumnya terimalah salam panjang umat. Om Swastiastu. Om Namastu Namasyam. Om Swastiastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Sartawiyam Tu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala pendengar. Anugerah luar biasa di siang menjelang sore hari ini atas restu Brahman, para dewa dan leluhur, kita dipertemukan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di pelayanan suci Pura Yang Dharma yang berada di Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan Banyurejo, Kabupaten Banyuwangi. Tentunya anugerah ini mari kita rasakan bersama di hari suci Tumpek Wayang. Kalau kita bicara Tumpek Wayang ini sebagai manifestasi Dewa Iswara yang berfungsi untuk menerangi kegelapan dan memberikan pencerahan di kehidupan dunia, serta mampu membangkitkan daya seni dan keindahan. Namun sebelumnya Bunda Sepuh akan memperkenalkan diri. Nanti saudara-saudara sekalian bertanya, kok hitam-hitam ini dari mana? Nanti dikira ini PDIW, Persatuan Dukun Indonesia, kok hitam-hitam gitu. Biar tidak bertanya demikian, makanya Bunda akan memperkenalkan diri. Tidak kenal, tidaklah sayang. Kalau tidak sayang, bagaimana tumbuh rasa cinta dalam kutip cinta bersama ciptaan Dia. Nama Abhiseka Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemolan. Beliau yang di samping inilah Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemolan, karena Bunda pendamping beliau jadi Romo Sepuh Istri Satya Buana Medan Kemolan. Nama ini bukan gaya-gayaan yang Romo Sepuh ciptakan sendiri. Ini merupakan anugerah dari beliau yang semar dalam anugerah beliau melalui komisi beliau, di mana kami sudah diabhiseka di 3 pura, itu pun atas restu beliau. Beliau sendiri yang menentukan, kami sendiri tidak tahu, tidak paham kenapa waktu itu beliau memberikan nama itu dan harus diabhiseka di 3 pura. Yang pertama adalah Pura Batu Madet, ini ada di Besakih dengan simbol Wisnu dengan warna hitam. Yang kedua di Pura Pemukut, di mana Pura Pemukut juga sekitar area di Besakih dengan warna merah sebagai pengikat. Kemudian yang ketiga adalah Pura Menjangan, di sana merupakan Pura Siwa dalam simbol warna putih. Ketiga pura ini menjadi saksi pada saat Romo Sepuh Satya Buana Medan Kemolan diabhiseka, sehingga waktu itu dipuput oleh 3 nabi yang sudah terlaksana pada tahun 2011
16. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini Bunda mengambil tema kesadaran untuk mencapai pencerahan. Jadi ada kaitannya dengan tumpak wayang sebagai dua suara tadi yang memberikan penerangan di dalam kegelapan untuk menuju pencerahan. Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini Ketua Panitia sampun memberikan undangan kepada Romo Sepuh. Yang pertama untuk menyebut upacara sudah terlaksana, dan selanjutnya pada saat memberikan Dharma Wacana ini semoga bermanfaat. Monggo sederek sedoyo kita kaji kembali, kita lahir ke dunia ini sesungguhnya untuk apa? Untuk apa kita dilahirkan? Monggo di dalam aksara Jawa 20 huruf dalam penghijauan tangan. Ada sebuah utusan. Siapa yang diutus? Tiada lain adalah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Siapakah yang mengutus? Tiada lain adalah Gusti ingkang akarya jagat. Yang tiada lain adalah Tuhan Ide Sang Hyang Widi. Toto sawala. Ada sebuah zat di mana kita harus mampu menerima kenyataan bahwa dalam kelahiran kita saat ini kita menjelma menjadi manusia. Menjelma menjadi manusia mereka tidaklah mudah, Bapak Ibu sekalian. Kalau karena wasana kita terdahulu tidak dominan lebih banyak, maka kita tidak akan pernah terlahir menjadi manusia, walaupun tersengsara dan termenderita sekalipun. Jadi terlahir menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia akan mampu menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan mampu melakukan kebaikan dan kebajikan, itulah keuntungannya menjelma menjadi manusia. Kebanyakan kita ini lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya, betul? Kenapa sejak dilahirkan hingga sekarang tidak pernah merepotkan orang lain, tidak pernah menyusahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tetapi kenapa ujian silih berganti menghampiri saya? Tuhan tidak adil, para dewa tidak adil, leluhur tidak adil, menyalahkan orang tua. Kira-kira dibenarkan apa boten menyalahkan? Tetapi sering kita lakukan, betul. Karena menyalahkan mereka tidak perlu belajar, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita mampu menyalahkan diri, maka kita akan mampu belajar. Yang pertama kita akan belajar untuk sadar sebagai manusia itu tadi. Karena sesungguhnya kita terlahir ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kelahiran kita ke dunia ini diberikan kesempatan membayar hutang karma kita terdahulu, dan diberikan kesempatan mempersiapkan karma di kelahiran yang akan datang. Kalau kita ingin tahu masa lalu kita, rasakan apa yang kita terima sejak kita lahir hingga sekarang ini. Kalau banyak penderitaannya berarti karma buruk kita terdahulu
harus segera kita bayar dengan banyak kebaikan dan kebajikan. Kalau kita banyak mendapatkan anugerah kemuliaan, sudah lahir cantik, tampan, tidak kekurangan harta benda, berkedudukan tinggi. Nah, kesempatan ini murni karena karma wasana kita terdahulu. Oleh karena itu, sadarilah apapun yang kita terima saat ini murni karena karma wasana kita terdahulu. Bersyukurlah dan berhati-hatilah di dalam melakukan tindakan agar senantiasa kita terselamatkan. Banyak cara Bapak Ibu sekalian untuk melakukan dharma, karena dharma akan terwujud tatkala adanya yajna. Yajna merupakan persembahan yang tulus ikhlas yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian diberikan kelebihan harta dan benda, maka yajnakan, puniakan harta dan benda itu. Jangan menjadi manusia yang kikir, pelit, genit. Semua dianggap milik sendiri, ditimbun 7 keturunan supaya tidak habis. Enak sekali yang menjadi keturunannya tanpa bekerja dapat warisan. Sementara kita yang berjuang mati-matian lupa mengamalkan. Ingat Bapak Ibu, semakin bertambahnya umur bukan semakin panjang usia kita, semakin pendek umur kita. Jadi harta benda tidak akan pernah menjadi pendamping kita tatkala kematian tiba. Yang menemani kita adalah karma wasana kita. Bapak Ibu, mari kita kaji kembali setiap kelahiran manusia itu memberikan 2 sifat yang sama kuatnya. Bojoyoyo. Yang pertama adalah sifat-sifat kedewataan beliau. Tatkala di dalam kehidupan kita senantiasa kita memiliki sifat belas asih, membantu tanpa membedakan, memberikan bantuan tanpa menunda, mengasihi siapapun. Nah, inilah sifat-sifat kedewataan beliau. Tatkala kita dipertemukan dengan siapapun, sesungguhnya ada yang dikehendaki beliau. Karena di dalam setiap pertemuan itu kita diberikan kesempatan untuk saling membayar hutang karma. Karena ada sang penagih hutang karma dan sang pembayar hutang karma. Jadi monggo kita bersyukur bertemu dengan orang baik, bertemu dengan orang yang baru belajar baik, bertemu dengan siapapun mungkin yang belum menemukan jalan yang baik. Mari kita bentengi diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan dan kebajikan di dalam kehidupan ini. Karena apapun yang kita tanam, itulah yang akan kita petik nanti. Tidak ada ceritanya kita menanam buah mangga akan memetik buah stroberi. Yang akan kita petik sama dengan apa yang kita tanamkan. Oleh karena itu, eling kepada jati diri mereka benar-benar sangat dibutuhkan. Sehingga kalau sampun eling dengan jati diri, kita akan mampu melakukan kebaikan dan kebajikan itu. Tatkala kita tadi diberikan harta benda yang kita yajnakan, dan tatkala harta benda kita tidak mampu, tenaga kita bisa kita yajnakan. Tenaga tidak mampu, pikiran kita, harta benda, tenaga, pikiran tidak mampu, senyum dan doa kita pun merupakan yajna yang luar biasa. Sampai tersenyum semua hari ini Bapak Ibu sekalian. Astagfirullah, berarti umat yang ada di desa Sukorejo ini benar-benar berbahagia dalam menyambut hari suci Sumpah Wayang. Tepuk tangan dulu. Sederhana itu ya,
mencapai damai dan berbahagia? Tetapi kenapa tidak semua orang itu mampu melakukan senyum dan tertawa? Kenapa Bapak Ibu? Karena pikirannya selalu ruwet. Betul? Pikiran ruwet karena pikiran ini akan memberikan pengaruh kepada sang rasa. Rasa akan memberikan pengaruh yang besar kepada tindakan. Mulai sekarang monggo kita bersama-sama berjuang melakukan kebaikan dan kebajikan. Kalau tidak mampu cuma senyum saja kepada siapapun itu pahala. Sejak dilahirkan senyum itu sudah dianugerahkan. Tidak perlu membeli karena tidak ada yang menjual. Semua kembalilah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, tatkala kita tidak mampu mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, jangan sesekali kita menambah karma buruk kita yang akan semakin besar, menambah dosa kita dengan cara sibuk mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Ampun remen ngerasani tanggi tepalik. Ada yang punya hobi menikah Ibu? Enten nggih? Nanti setelah dari Bure, mudah-mudahan astagfirullah semakin ditinggalkan hobi ngerasani tanggi tepalik. Boten wonten manfaatipun Ibu, hanya menambah dosa kita. Lebih baik kita peduli dengan tetangga kita dengan saling asah-asih dan asuh. Kalau punya rezeki lebih, bagikan rezeki itu dalam bentuk apapun. Pas mungkin panen pisang besar-besar, jangan dijual semua, bagikan sebagian untuk tetangga kita. Dan aturkan ke tempat suci. Kita punya pura, kita bawa sesaji kita seperti Panggolengan Nasto yang di depan mereka. Kita aturkan kepada beliau sebagai wujud terima kasih atas anugerah yang beliau berikan kepada kita. Hari ini kita masih diparingi sehat, diparingi rezeki yang cukup sehingga bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk berdana punya. Karena dana punya yang kita berikan tidak akan pernah hilang Bapak Ibu sekalian. Semuanya akan kembali kepada kita. Tidak akan pernah tertukar dengan yang lain. Terkadang kita sering berpikir sudah berbuat baik kepada X, kenapa X tidak membalas kebaikan itu? Ikhlaskanlah, jangan bersedih hati, jangan kecewa. Berarti pembayaran hutang karena sedang berlangsung diikhlaskan. Tetapi sang suratme yang menyurat segala bentuk perilaku kita ini tidak akan tinggal diam. Beliau akan membalas kebaikan kita bukan lewat X, bisa Z, bisa Z, bisa A dan B, sesuai dengan yang beliau percaya sebagai perpanjangan tangan beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari terus kita berlomba untuk melakukan kebaikan dan kebajikan mumpung masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Ingat Bapak Ibu, ending dari kehidupan kita tiada lain adalah kematian. Kenapa? Kematian. Kita setelah dilahirkan, kita hidup, setelah hidup kita akan kembali kemana Bapak Ibu? Kemana? Terus abadi hidup di dunia? Kita akan kembali ke alam keabadian. Mati adalah pasti bagi semua makhluk yang hidup di bumi ini. Oleh karena itu, monggo kita persiapkan bekal yang cukup. Karena pada saat kematian tiba, beliau tidak memberitahu terlebih dahulu kepada kita. Segeralah yang masih menyimpan rasa iri, dengki, sakit hati, mudah membenci,
Biarlah itu semua menjadi cinta kasih tiada batas. Yang mungkin masih suka menjelekkan orang lain, monggo mulai dari sekarang kendalikan diri kita. Yang masih suka marah-marah, monggo lebih sabar, ususnya dipanjangkan. Kalau kurang panjang bisa disambung dengan usus-usus yang lain, ya kan? Siapa tahu ususnya pendek, kata pepatah, kalau ususnya pendek suka marah. Kita latih diri kita untuk menjadi sabar. Mari kita capai. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kalau besok kita masih diberikan usia oleh beliau, besok harus lebih baik daripada hari ini. Semua itu adalah perjuangan. Tentunya perjuangan ada yang dikorbankan. Tetapi pada saat kita mampu sadar itu tadi, kita akan mampu mencapai sabar. Melalui sampun sabar, kita akan mampu mencapai rasa syukur, berterima kasih kepada beliau dalam bentuk apapun juga. Melalui sampun bersyukur, kita akan mampu mencapai spirit beliau. Mereka tadi bahasa welas asih, membantu siapapun tanpa membedakan, tidak menunda waktu untuk membantu siapapun. Dan itu semua akan menghantarkan kita kepada derajat kemuliaan yang lebih tinggi.